Selamat datang kami ucapkan dalam acara Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan tema Multikultural dan Kearifan Lokal Mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Acara berikutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Ziaul Haq. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, secara resmi saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Muhammad Ilyas Salman MA. Kepadanya disilakan, beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amabad. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP yang sudah membuka acara kuliah umum kita ini. Yang terhormat narasumber dari Yogyakarta, Bapak Amika Wardana Esos MA PhD. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Amika. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sugeng enjing Pak Amika. Sugeng enjing Bapak. Nah, berarti saya Terima bisa kasih. bahasa Jawa sedikit ya. Terima kasih Pak Amika telah hadir untuk menyampaikan paparan materi pada kuliah umum ini. Kemudian yang kedua juga telah hadir di samping kiri saya narasumber kita Bapak Dr. Hamid Sukri ZMM Hum, dosen pendidikan sosiologi FKIP Unram. Terima kasih sudah diperkenalkan. Enggak enak loh diperkenalkan jadinya sebenarnya. Banyak padahal biasa-biasa sebenarnya. Masih banyak yang lebih hebat dari saya di UNY di Indonesia, mungkin juga di Unram. Oke, bisa dengar, bisa dilihat dari saya materinya ya. Saya dapat topik ini, mohon maaf karena fokus saya lebih kepada topik tentang multikultural dan multikulturalisme, refleksi untuk kondisi Indonesia saat ini yang mohon maaf juga ini mungkin karena pendekatan saya biasanya terlalu teoritik, terlalu tidak terlalu mungkin membumi ya istilahnya, tidak banyak yang terlalu banyak teori, jadi mohon maaf. Pertama begini, saya ingin membahas diawali dengan ini. Kita biasanya topik multikultural atau saya lebih suka sebenarnya istilahnya multikulturalisme. Karena multikultural itu biasanya punya konotasi yang berbeda. Tapi multikulturalisme itu ada nilai, ada semangat, ada filosofi, ada teori, dan ada mungkin misi. Sedikit semacam misi tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah masyarakat yang kemudian kita kenal dengan nama masyarakat multikultural. Nah, Indonesia itu by design sejak awal sering dipahami sejak awal adalah negeri yang memang multikultural by design. Dalam arti terdiri dari berbagai suku bangsa. Ini Pak Hamid Sukri familiar dari antropologi tentang berbagai suku bangsa di Indonesia yang luar biasa. Dari ujung Aceh sampai Papua, saya belum pernah sampai Aceh. Saya tahun lalu saya ke Merauke, tapi
Yang barat tuh paling jauh hanya Medan sama Riau. Itu luar biasa memang bedanya. Saya selalu bayangkan ketika sudah mendarat di satu wilayah di Indonesia, tadi Pak moderator menyampaikan beberapa bahasa Sunda, bahasa Sasak. Kadang kalau kita ke tempat lain, masih di Indonesia itu, habis mendarat, satu perasaannya itu, kita seperti orang asing, karena nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang kita datangi. Mereka dengan bahasa lokal yang tidak kita pahami. Ya untung kemudian kita punya bahasa nasional yang bisa mempersatukan. Tapi inilah kondisi dasar ya, bahwa bangsa ini sejak awal, sejak pertama kali itu terdiri dari berbagai etnis, berbagai budaya dan tradisi. Yang jumlahnya akan luar biasa. Ini karena Anda lihat peta ini, sebenarnya kalau saya secara pribadi mesti akan kurius, akan mungkin bertanya-tanya, bagaimana membedakan. Bulan lalu saya ke Makassar, saya sering bertanya ke Makassar, gimana saya bisa membedakan antara bahwa saya ini sedang bicara dengan orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, atau orang Toraja. Nah, dijelaskan tetap nggak bisa memahami itu, kan perlu lebih lama lagi di sana untuk bisa mengenali dan bisa membedakan itu. Kalau di Jawa dengan sama orang Jawa sendiri kan ada orang Jawa Timur, orang dari Tegal, orang dari Purwokerto atau dari Semarang, Solo, sedikit banyak karena itu bagian dari etnis saya bisa melihat, oh ini dia orang Solo ini, oh ini orang Semarang, karena dari logat bahasanya kita ketahui. Tapi kalau di luar itu, itulah kekayaan yang kita miliki. Nah, apakah multikultural itu ini? Nah, ini yang kemudian pertanyaan berikutnya. Hal yang berikutnya adalah soal keragaman agama. Ya, secara umum kita punya 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Confucianism. Yang Hindu Buddha itu memang kecil, hanya sekitar beberapa persen. Tapi di luar itu sebenarnya, di luar peta ini, ada banyak aliran kepercayaan, agama-agama lokal, aliran kebatinan, mungkin spiritual, yang banyak sekali di berbagai tempat. Yang memang mereka menjadi sedikit tidak kelihatan, dan generasi-generasi sekarang mungkin tidak bisa memahaminya, tidak mengenalinya, karena memang mereka mengalami banyak, kalau saya nyebut diskriminasi terlalu keras, tapi sedikit tidak mendapatkan tempat di ruang publik untuk diakui secara resmi sebagai agama. Meskipun dalam kajian akademik, mereka termasuk bagian dari agama tertentu yang berbeda. Nah, di Indonesia itu termasuk laboratorium sosial yang kaya sekali untuk perbedaan keagamaan ini. Nah, sekali lagi, apakah itu multikultural? Oke. Itu topik yang ingin saya bicarakan terkait dengan keragaman etnis yang sangat luar biasa, keragaman agama yang sangat luar biasa, dan bagaimana kita memandang itu dalam kacamata multikulturalisme. Kita mulai dengan ini. Ini buku lama, saya biasanya terlalu teoritik, karena saya selalu mengambil dari banyak teori-teori sosiologi yang sudah berkembang. Ini buku dari Nathan Glazer, profesor di Amerika Serikat. Nggak lupa ya kampusnya, Chicago, yang mana dia? Ini buku tahun 97. Tahun 1997. Ditulis, "We are all multiculturalists now." Ini satu hal yang menarik sebenarnya pernyataan ini. Kenapa ada tulisan ini? Kenapa ada buku ini? Karena waktu itu di seluruh Amerika Serikat, di Eropa, di Kanada, sampai Australia, dan berbagai belahan dunia yang lain, semua orang seolah-olah setuju. Multikulturalisme itu hal yang baik, hal yang penting, hal yang perlu diadopsi dalam mengurus masyarakat, dalam mengelola perbedaan masyarakat. Nah, itu semua yang kemudian sampai sekarang. Meskipun sebenarnya kalau nanti tidak saya sampaikan sampai ke sana. Sebenarnya banyak juga penentangan dan sampai sekarang masih banyak tantangannya. Apakah itu masih relevan atau tidak?
Nah, topik ini yang akan saya coba lihat. Saya nanti akan twist di beberapa hal, beberapa tantangan yang kelihatan selama ini bukan bagian dari kajian multikultural atau bukan kajian multikulturalisme, tapi sebenarnya itu bagian dari itu dan harusnya integral, disatukan, diintegrasikan dengan topik-topik multikulturalisme. Maaf, mungkin topik kearifan lokal Hamid Syukri bisa nanti mau mendalaminya karena saya nggak terlalu familiar atau tidak terlalu mendalami topik kearifan lokal. Saya mulai dari yang lama. Kemudian berikutnya, saya sedikit sanksi sebenarnya apakah ini masih banyak dibahas. Dulu ketika saya S1 mulai belajar sosiologi, mulai mendalami, mulai melihat-lihat, saya dikenalkan dengan istilah ini, masyarakat majemuk. Itu di buku Sosiologi Sistem Sosial Indonesia karya Prof. Nasikun. Saya masih menemui dia, dosen di Sosiologi UGM. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu. Dia memperkenalkan nama plural society. Dia mengambil istilah masyarakat majemuk yang dalam buku-buku sosiologi SMA sebelumnya atau tahun-tahun sudahnya ini lumayan populer. Istilah ini sendiri, masyarakat majemuk, berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh John Furnival, plural society. Karya yang mencoba menggambarkan, ini sebuah karya kajian, menggambarkan tentang keragaman budaya, keragaman etnis, keragaman ras, keragaman agama, dan ketidakbersatunya politik dalam masyarakat jajahan, khususnya di Nederland India atau di India Belanda, Indonesia sebelum merdeka, dan Burma. Saya nggak tahu ada familiar dengan Burma nggak, Bapak, Ibu, atau mahasiswa sekalian di sini. Burma ini negara yang sekarang lagi tidak menyenangkan di Asia Tenggara, termasuk negara yang sedang bermasalah. Kenapa? Junta militer, kelompok militer yang otoriter saat ini mereka sedang sangat brutal-brutalnya. Setiap hari akan ada serangan, menyerang mereka yang menentang. Sudah banyak, mungkin sudah ribuan yang meninggal di jalan raya, di desa-desa, sampai pelosok-pelosoknya. Nah, apa yang dimaksudkan oleh John Furnival tentang masyarakat majemuk atau plural society? Masyarakat yang heterogen, masyarakat yang tidak hanya terdiri, atau kalau kita sebut sebelum tidak hanya yang kita hilangi, terdiri dari masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan. Ada perbedaan ras, ada perbedaan etnis, budaya, agama, kelas sosial yang bermacam-macam. Kebetulan Burma itu sampai sekarang masih seperti itu, dan kalau Burma atau Myanmar ya, familiar istilah Burma. Myanmar sekarang itu kan satu kelompok lumayan besar jumlahnya, sudah tinggal di Myanmar selama hampir mungkin 100 tahun lebih, mungkin sudah 300 tahun. Tapi tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Yang mereka banyak lari, yang terakhir lari di naik kapal dan terdampar di Aceh dan ditolong oleh beberapa aparat pemerintahan di sana dan orang warga Aceh di sana. Siapa mereka? Orang-orang Rohingya. Dan kebetulan orang Rohingya itu tidak berbahasa Myanmar logatnya dan beragama berbeda. Kalau Myanmar itu mayoritas Buddha, yang Rohingya ini mayoritas Muslim. Itu nggak selesai. Nah, dalam masyarakat majemuk, perbedaan ini, keragaman budaya ini, masyarakat heterogen yang tidak hanya terdiri dari ras, etnis, budaya, agama, atau kelas sosial yang berbeda, namun mereka cenderung terpisah, tidak bercampur, terpisah berdasarkan batas lapisan-batasan yang ada. Jadi ada lapisan horizontal antar etnis, antar kelompok sosial tertentu, perbedaan agama itu tidak menyatu. Sehingga sangat susah untuk membangun namanya sosial atau commonweal, kebersamaan.
sebuah value untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Maaf, itu kalau kita mendalami Indonesia sampai hari ini itu masih menjadi sangat kelihatan. Kita ada banyak, nanti kita uraikan. Kebersamaannya itu tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan masyarakat yang lain yang relatif lebih homogen. Nah, plural society, kenapa begitu? Karena dalam model kolonial ini, kebetulan Furnivalus sebenarnya kayak ini untuk mengkritik kebijakan kolonial yang cenderung melahirkan masyarakat majemuk tadi terpisah-pisah satu sama lain, segmented, disintegrated, tidak tersatukan, dan kesusahan untuk membangun kebersamaan. Ada antipati antara yang lokal dengan pendatang. Ada antipati ketidaksukaan antara mereka yang berbeda etnis, berbeda ras, berbeda agama, dan sebagainya. Sehingga akan rentan adanya diskriminasi, akan sangat rentan terjadinya kesenjangan sosial yang akut dan susah diantisipasi, diselesaikan, dan berbagai konflik sosial yang luar biasa banyak. Apakah betul begitu? Nah, saya ambil ini. Ini saya mohon maaf, ini sebenarnya kalau Anda baca sekalian di sini ada concern tentang topik ini mungkin sudah familiar. Tapi kalau belum mungkin sedikit hal baru. Indonesia selama 76 tahun, 77 tahun kita merdeka itu pada dasarnya tidak lepas dari berbagai konflik, berbagai bentuk kekerasan, pembunuhan, bahkan pembantaian yang luar biasa. Meskipun itu seringkali tidak dipahami. Selama pandemi itu, saya kebetulan mengikuti kajian-kajian tentang kekerasan dan konflik di Indonesia. Ada beberapa buku yang sangat keras itu, tapi jarang banyak yang bahas. Contohnya, ada buku dari John Melvin tentang berkas genosida di Indonesia. Ini sudah diterjemahkan, ada bukunya dalam bahasa Inggris, tapi itu sudah versi terjemahannya agar memudahkan kita semua. Ada genocide. Genocide itu pembunuhan massal tanpa diskriminasi. Jadi siapapun karena masuk dalam kondisi itu, masuk dalam kelompok itu, maka dia dibunuh total. Biasanya ini merujuk pada peristiwa tahun 65. Ada masalah memang, ada pertarungan antara kelompok komunis, kelompok Islam, militer, dan kelompok-kelompok yang lain. Saya tidak ingin mendalami konflik-konfliknya dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi tahun 65 itu tragedi karena catatannya 500 sampai 1 juta orang Indonesia itu dibunuh tanpa proses pengadilan. Sebelum tahun 65 sampai puncaknya di tahun 65 dan sesudah. Yang selama ini masih tidak banyak dibahas dan diungkap. Kita biasanya concern hanya pada pemberontakan PKI. Tapi korban-korban yang ada di seiringan peristiwa itu sebenarnya yang sangat krusial. Karena itu menggambarkan sebuah pola kekerasan yang sangat besar yang terjadi di seluruh negeri. Di tahun 90-an ini banyak konflik yang kemudian didokumentasikan oleh Gary Van Klinken tentang perang kota kecil. Itu konflik etnis ekonomi di Poso, di Ambon, di Kupang, di Sampit, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sambas, itu luar biasa banyak. Yang terakhir jelas mungkin kita masih ingat kalau sekarang itu kalau di Jogja itu lagi banyak aksi premanisme, yang anak-anak sekolah itu pada istilahnya kelitih ya, mereka entah iseng atau entah apa, mereka tiba-tiba menyerang orang lain dan berbagai hal yang lain. Ini sebenarnya menggambarkan apa? Bahwa perbedaan tadi, keragaman etnis, budaya, dan berbagai kelas sosial yang ada, itu sejak awal sudah dikasih warning oleh Furnival. Kita cukup berterima kasih dengan dia. Bahwa by design, negara Indonesia yang berdiri karena kolonisasi, menjadi satu, menjadi masyarakat tunggal, bangsa tunggal Indonesia,
tapi sebenarnya terdiri dari berbagai etnis yang beragam, latar belakang agama yang beragam, kelas sosial yang beragam, dan berbagai kepentingan-kepentingan yang beragam, itu punya atau mengandung, membawa sejak awal sebuah potensi konflik, potensi terjadinya aksi kekerasan, disintegrasi, dan berbagai hal yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah itu kemudian multikultural menjadi jawabannya? Itu menjadi hal yang penting. Nah, saya untuk menjawab itu, saya mengawali teori lama. Ini sosiologi sebenarnya sangat populer di tahun 80-an. Tapi di kita mungkin tidak terlalu banyak bahas lagi. Konsep namanya asimilasi. Dari sosiolog Amerika lain, Milton Gordon. Dia membahas tentang asimilasi in American life. Di sini Gordon mengelaborasi 7 tahapan. Jadi kenapa Amerika dan kenapa kita perlu melihat Amerika dalam beberapa hal? Karena Amerika itu cukup mirip dengan kita meskipun berbeda dalam beberapa hal. Miripnya apa? Mereka itu termasuk negara yang mengakui sejak awal by design itu negara plural society yang terdiri dari beragam etnis, ras, bangsa, kelas sosial, dan kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat yang luar biasa. Kalau kita itu kemudian untuk mencoba mengelola, memahami keragaman ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Amerika itu juga punya moto yang artinya sama dengan kita. Iu pluribus unum, berbeda-beda tapi tunggal. Sebenarnya sama, dan beberapa hal kita perlu melihat itu. Tapi Gordon ini melihatnya secara lain. Amerika Serikat itu tetap ada kelompok mayoritasnya, yang di bawah ini saya tulis namanya WAPS. White Anglo-Saxon Protestant. Yang mayoritas. Orang-orang kulit putih berasal dari Inggris yang dominan. Yang pertama meskipun mereka pendatang ya, karena yang penduduk asli seperti suku-suku Apache atau Navajo itu sudah sangat sedikit dan hilang. Nah, mereka yang dominan. Nah, asimilasi itu maksudnya bahwa orang-orang di luar White Anglo-Saxon Protestant itu secara perlahan masuk ke Amerika. Jadi warga negara Amerika biasanya itu orang-orang dari Italia, kalau yang klasik itu, yang era-era awal itu dari Italia, dari Irlandia Utara, dari Jerman, dari Poland, dan kemudian generasi berikutnya dari negara-negara Amerika Latin, Hispanik, dan yang sangat krusial adalah orang-orang kulit hitam, bekas Buddha, yang kebetulan mereka sejak awal itu berada di posisi paling bawah dalam stratifikasi masyarakat. Nah, asimilasi itu proses 7 tahapan ini. Ada proses akulturasi budaya, ketika bangsa minoritas mengambil tradisi orang-orang mayoritas, kemudian diikuti dengan asimilasi struktural, mereka mulai ada keterlibatan dalam pengelolaan masyarakat secara bersama di pemerintahan. Asimilasi perkawinan, ada perkawinan campur dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada asimilasi identitas, mereka mulai memahami, menilai mereka sebagai orang Amerika meskipun berbeda warna kulitnya, ras, etnis, maupun mungkin bahasa-bahasa ibunya. Kemudian asimilasi sikap, hilangnya prejudis. Tidak ada yang memandang orang lain lebih rendah dan lebih tinggi. Hingga kalau perilaku tidak ada diskriminasi dan asimilasi sipil, tidak ada konflik lagi etnis dan ras. Nah, dalam beberapa hal kemudian proses ini tidak sepenuhnya berjalan lancar karena biasanya itu di yang paling bawah yang saya tinggal ini, harusnya di atas. Ada namanya asimilasi politik. Asimilasi yang memaksa dari negara kepada kelompok minoritas untuk menerima, mengikuti, mengadopsi nilai tradisi kelompok mayoritas. Di konteks Amerika adalah WAPS.
Sehingga di sana si Milton Gordon itu memperkenalkan dua model. Pertama dia sebut sebagai the melting pot. Masyarakat heterogen melebur menjadi satu, membentuk budaya baru. Budaya Amerika yang diterima oleh semua pihak. Yang isinya bisa bermacam-macam. Tapi itu tidak semuanya terjadi. Banyak kejadiannya adalah salad bowl. Satu mangkok salad yang dimana masyarakat yang heterogen tadi mereka bertahan, mempertahankan nilai-nilainya, dan dalam beberapa hal tetap mempertahankan sikap antagonistik di antara mereka. Nah, ini perdebatan awal sebelum kemudian muncul gagasan tentang multikulturalisme. Sehingga saya ingin katakan dalam 2-3 tahun terakhir kita mungkin ada yang familiar dengan Black Lives Matter, sebuah gerakan dari orang-orang kulit hitam. Karena meskipun Milton Gordon ngomong tentang asimilasi berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai saat ini orang kulit hitam itu selalu tidak bisa menjadi bagian yang diterima begitu saja di Amerika Serikat. Kenapa mereka? Mereka biasanya miskin, mereka subjek terhadap kekerasan, dan biasanya kemudian dari generasi ke generasi terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Yang lahir besar dari keluarga tidak mampu, tidak berhasil dalam pendidikan formal, kesulitan mendapat pekerjaan, hidup miskin, dan keluarga yang dia bangun sendiri dengan keluarga miskin. Yang kebetulan orang-orang kulit hitam dan Hispanik, Spanyol, turunan Amerika Latin, itu yang mengalami paling banyak di Amerika. Jadi trouble-nya, konteks ini perbedaan oke, keragaman beda, tapi kalau kemudian hanya satu kelompok yang mengalaminya lebih buruk dampaknya secara sosial ekonomi, itu yang kemudian disebut masalah. Nah, gagasan itu kemudian melahirkan beberapa tokoh awal, ini dari William Leka dan James Bank, tentang multikulturalisme ini. Yang pertama, mereka mengakui bahwa perbedaan ras, etnis, budaya, gender, dan agama itu sebuah keniscayaan, pasti akan terjadi, tidak mungkin kita menghilangkan itu. Nah, perbedaan ini, karena beda latar belakang, etnis, budaya, ras, dan agama, akan punya dampak terhadap sosialisasi, interaksi, dan perkembangan individu dalam masyarakat. Yang perbedaan ini akan membuat mereka berbeda-beda satu sama lain. Ada yang satu kelompok kemudian secara ekonomi lebih makmur, lebih sejahtera, dan ada yang tidak. Bisa kemudian punya potensi ada perpecahan, sehingga karena perbedaan masing-masing ini, masing-masing pihak, masing-masing individu dengan latar belakang ras, etnis, budaya, gender, agama yang berbeda, akan terintegrasi dalam masyarakat secara berbeda pula. Ada yang kemudian dengan mudah dia langsung masuk kelompok atas, ada perlu perjuangan dan lama, ada yang tidak pernah bisa masuk sehingga masuk termasuk kelompok yang terkucilkan, excluded, termarginalisasi, sebagainya. Ada kemudian rawan perpecahan, kecemburuan sosial yang tinggi, persaingan tidak sehat, hingga konflik kekerasan. Nah, pada dasarnya kemudian yang perlu digarisbawahi, multikulturalisme itu adalah gagasan bagaimana mengelola masyarakat yang berbeda-beda isinya, sehingga seluruh individunya itu terintegrasi dengan baik, dan mereka tidak ada yang karena etnis tertentu, karena kelas sosial tertentu, karena kelompok agama tertentu atau gender tertentu, mereka tertinggal, tidak bisa menikmati atau tidak bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran karena mereka tidak cukup kuat secara sosial untuk bisa bersaing dengan yang lain. Saya menggambarkan ini yang sudah banyak. Maka sebenarnya multikulturalisme itu bukan cuma soal perbedaan. Perbedaan itu sudah niscaya pasti ada. Oke. Tapi bagaimana agar perbedaan tadi tidak membuat orang yang berbeda tertentu itu tidak memiliki hak yang sama, mencapai hasil yang berbeda, tidak terlalu bagus hasilnya dibandingkan yang lain. Maka di sini makanya Anda lihat dalam reality makanya nyataannya sekarang terjadi seperti ini.
Ada yang ini gambarnya ini dari Brazil ya, gambar dari Amerika Latin nonton di Amerika. Kalau logonya Amerika ya, karena ini main baseball bukan Brazil. Mohon maaf. Ada yang punya support sosial tinggi, kayak dan sebagainya. Dia bisa nonton dengan numpuk kotak lebih banyak. Ada yang punya satu sehingga dia cukup sampai. Ada yang dia nggak punya, sudah orangnya pendek dan dia tidak terjerembab dalam lubang sendiri, sehingga semakin tidak bisa lihat. Kalau kita bantu semua dengan hal yang sama, equal, setara, itu kemudian tidak ada yang tetap tidak perlu. Sedangkan yang tepat, yang disebut multikultural, equity itu, kesetaraan yang berkeadilan sosial, ada bantuan yang lebih memang baru yang bagi yang membutuhkan. Dan sedikit yang memang hanya sedikit membutuhkan, dan kalau memang dia tidak membutuhkan, nggak perlu dibantu. Jadi multikultural itu mengelola masyarakat yang berbeda, bagaimana agar mereka memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang. Memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sejahtera, untuk bisa makmur, untuk bisa mencapai cita-citanya dan mengembangkan potensinya. Tanpa peduli latar belakang etnis, ras, gender, agama, dan sebagainya. Sedangkan keadilan sosial kemudian, bentuk bantuan yang diberikan tidak harus sama. Karena mungkin masing-masing orang, karena perbedaan latar belakangnya, mereka membutuhkan bantuan yang lebih. Sedangkan yang lain mungkin malah tidak perlu mendapatkan bantuan. Atau kemudian kalau yang model rada radikal ya, bagaimana caranya kemudian semua orang dukungan berbeda itu betul-betul tidak membatasi kesempatan dan hasil. Rada cepat ya, ternyata waktunya sedikit. Dalam hal ini kemudian multikulturalisme ini biasanya kemudian tahap pertama adalah tentang berbeda. Ada perbedaan macam-macam, beda kelamin, gender, kebiasaan, beda kesenangan, beda hobi, dan sebagainya. Tahap pertama adalah kita memandang beda itu normal, biasa saja. Setiap orang berbeda, dilahirkan berbeda. Maka tahap yang pertama yang membiasakan mengakui, menerima dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu bagian dari keniscayaan. Nah, saya biasanya bertanya di sini, apakah ada teman Anda yang berbeda, yang Anda lihat berbeda, bagaimana Anda memperlakukan? Atau apakah Anda sendiri merasa berbeda, dan bagaimana selama ini diperlakukan oleh teman Anda, dosen, dan lain-lain? Nah, sebenarnya saya mau cerita nih, ketika saya S1 dulu itu ada satu adik kelas saya, tapi saya sering kuliah bareng dengan dia, yang saya merasa bersalah ketika saya, karena saya merasa saya memperlakukan dia berbeda karena dia berbeda. Nah, kebetulan teman saya itu mungkin kalau kita nyebutnya itu transgender kalau bahasa sekarang. Dia laki-laki tapi dia pengen jadi perempuan atau merasa perempuan. Itu satu kelas saya itu. Dan waktu itu saya bingung gimana ini cara memperlakukan. Dan sering menghadapi masalah dia. Dia religius ya, Muslim yang baik. Dia rajin sholat, tapi dia kadang nggak diterima di musola itu. Karena dia mau sholat di tempat perempuan, dia pakai jilbab, tapi dia secara jenis kelamin laki-laki, dia mau sholat bersama laki-laki, tapi dia pakai jilbab, meskipun dia secara jenis kelamin laki-laki. Itu saya sering, sekarang saya baru memahami, oh itu ya bagaimana dianggap berbeda dan kesulitan menghadapi berbagai kesulitan karena dia berbeda. Tapi untungnya dia orang yang kuat, sehingga bisa lulus S1, dan saya dengar terakhir kabarnya dia cukup sukses jadi pengusaha di daerah Semarang ke barat itu. Mungkin ada yang pernah dengar baca bukunya. Hal kedua, ini soal bagaimana masing-masing terintegrasi. Ada kesamaan kesempatan dan kesetaraan untuk berpartisipasi, berkontribusi bagi kelangsungan masyarakat. Di keberagaman itu pasti, tapi bagaimana kita memastikan semua orang bisa terlibat meskipun berbeda-beda. Nah, kalau Anda membuat program kegiatan, apakah Anda pernah memperhatikan bahwa kalau saya bikin keputusan kegiatannya sekarang,
Apakah ada yang tidak bisa ikut atau bagaimana? Nah, kalau Anda tidak pernah membicarakan itu, mungkin Anda belum multikulturalis seperti yang dibayangkan oleh Nathan Glazer itu. Karena pada dasarnya ini mempertimbangkan agar semua orang bisa, meskipun dia punya latar belakang yang berbeda. Dengan cara apa? Berikan beberapa dukungan, pengecualian, maupun tambahan yang lain. Nah, ini kemudian hak berbeda tadi. Nah, tapi mohon maaf, ini saya mungkin rada lompat. Sekarang kita punya masalah. Berbeda itu menjadi hal yang sedang tidak banyak atau tidak dipahami, tidak direspon dengan positif. Ada komersialisasi, ada politisasi, bahkan ada berbagai yang lain, karena dia dianggap berbeda. Nah, begitu. Kain. Ini saya mulai di Indonesia itu sedang darurat tentang perbedaan. Karena kita ini survei tahun 2017-2018, tapi rilis hasilnya tahun 2020 dari World Value Survey, yang saya cuplik hanya bagian Indonesia, yang melibatkan sekitar 3.200 responden. Nah, ada beberapa ini pertanyaannya sepele. Bagaimana orang Indonesia menerima orang yang berbeda? Nah, pertanyaannya dalam juga bisa dibaca. Dalam daftar berikut, di antara mereka kelompok mana yang Anda tidak ingin menjadi tetangga? Ibu, bapak, saudara. Nah, pertanyaan pertama adalah mereka yang pecandu narkoba. 94% tidak mau menerima kalau punya tetangga candu. Beda ras, oke lah, sekitar 9%. Tidak ingin. Pengidap AIDS sampai 56%. Orang asing 16%. Homoseksual 74%. Beda agama 16%, peminum 67%, kumpul kebo itu yang hidup bersama tapi tidak menikah 70%, dan 10% beda bahasa. Ya, untungnya beberapa yang umum di Indonesia itu seperti ras, etnis, beda agama dan bahasa itu tidak terlalu tinggi. Sehingga yang dianggap sangat berbeda memang belum bisa diterima oleh masyarakat. Karena beberapa prinsip menilai. Tapi catatan ini menjadi catatan serius. Kenapa? Karena ini menganggap istilahnya kita sedang dalam konteks yang berikutnya, yang sering dibahas, intoleran terhadap perbedaan. Ini survei ini saya ambil dari Tirto, yang dia ngambil dari surveinya PPIM tentang generasi milenial. PPIM itu Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat, kalau nggak salah, dari UIN Jakarta. Dulu sering di sana. Siswa dan mahasiswa menganggap ini tentang kelompok-kelompok Islam, karena ini kajian dari masyarakat Muslim, Syiah sebagai yang tidak disukai, 30%. Jadi tidak bisa menerima orang lain itu data, kita biasanya dari sosiologi kita suka data-data angka, empirik. 48%, hampir 50% berarti, mengatakan bahwa karena agamanya, mereka kemudian tidak suka berteman dengan pemeluk agama lain. Padahal kita mengakui ada perbedaan agama yang luar biasa. Dengan guru dan dosen menganggap Ahmadiyah termasuk minoritas yang tidak disukai, meskipun tidak banyak aksi kekerasan di lawan mereka. Di pendidikan, di sekolah, kita punya banyak hal. Di Februari 2014 sampai 2021, ada banyak model asimilasi, model pemaksaan terhadap siswa kita. Biasanya yang sedang ramai itu pemaksaan untuk berjilbab di sekolah negeri. Meskipun kita punya hak untuk berbeda, tapi ada dorongan untuk seragam. Dalam hal ini terkait dengan pemaksaan menggunakan atribut agama tertentu untuk beberapa kasus. Di Jogja juga ada kasusnya belum lama, dan bagian yang lain. Sedangkan ini sebenarnya saya nggak terlalu empirik ini, yang bagian ini survei dari ahli terkait dengan bagaimana kondisi intoleransi Indonesia, ketidakpercayaan antar kelompok suku sampai 67%. Tapi kalau survei saya ini hanya sekitar beda etnis itu hanya 9%. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak separah itu. Cuman ini pendapat ahli aja, mungkin mereka tidak banyak empiris, hanya dari pandangan kualitatif. Selain itu, bagaimana perbedaan itu menjadi masalah terkait dengan topik bullying, perundungan.
Ini yang kalau di dunia pendidikan, di sekolah, mungkin kalau di kampus sudah nggak ada itu model bullying itu, kecuali di ospek aja. Laporan KPAI sampai 2017, 26.000 anak sekolah mengalami bullying. Bullying itu karena Anda berbeda, karena Anda dianggap tidak normal, tidak bisa menjadi bagian, kemudian menjadi target untuk diejek, dihina, dan sebagainya. Saya nggak tahu di sini ada yang pernah melakukan bullying atau menjadi korban bullying tidak dari teman-teman mahasiswa ini. Jumlah ini yang sedang jadi serius. Saya pernah, anak saya masih kecil, dia suka bereksperimen dengan pakaian, terus dia pakai kostum-kostum tertentu, kemudian keluar main. Gak berapa lama dia pulang, terus mojok, duduk, nangis. Mamanya tanya, itu kenapa ya? Itu yang disebut korban bullying. Kenapa? Ya dia kemudian menjadi sangat merasa tidak confident, tidak percaya diri, dan merasa rendah diri sekali karena dianggap dikatai macam-macam dan sebagainya. Dan bullying ini sedang darurat di Indonesia. Dan kalau kita bicara tentang multikulturalisme, itu satu hal yang serius. Karena berarti kita tidak biasa, masyarakat kita, generasi muda kita, terutama karena bullying itu di sekolah, tidak terajarkan dengan baik untuk bisa menerima, mengakui, menghargai perbedaan. Dan cenderung untuk melakukan dominasi dan pembinaan terhadap siapa yang dianggap berbeda. Hal yang lain di masyarakat secara umum adalah yang sering dibahas adalah ujaran kebencian. Yang banyak kebetulan di media sosial. Laporan Facebook ini sampai 8 juta yang dihapus di tahun 2020 ini. Di Indonesia sendiri mungkin datanya lebih banyak dari itu, tapi sekarang yang banyak itu. Ada hater itu yang banyak muncul di media sosial. Itu bentuk sebagai aksi anti multikultural. Karena menganggap orang lain yang karena berbeda kemudian dianggap berbeda. Padahal kita nggak ada urusan. Sebenarnya tidak mengganggu kita. Tapi kemudian harus ikut membuli, ikut mengatakan yang jelek, untuk membenci, untuk mengatakan yang aneh, itu kan tidak. Itu sebuah hal, bentuk awal dari perpecahan sebagai bentuk konflik yang kemudian bisa exaggerate, bisa dibesarkan ke hal-hal yang lain. Nah, coba saya tanya, apakah Anda boleh ya, kayak saya mungkin saya tidak suka dengan lembaga ini, tapi kemudian kita membenci, membabi buta, ini yang tidak boleh. Kita nggak suka, kita tidak terlalu menerima sebuah organisasi lembaga, itu sah-sah saja. Ada banyak lembaga yang saya merasa, ini lembaganya saya nggak terlalu respect, karena dia nggak performa, nggak bekerja dengan bagus. Tapi tidak perlu kemudian itu menjadi aksi benci. Nah, yang sering dilupakan dalam kajian multikulturalisme ini, yang saya sebut ini beberapa tantangannya, ini soal yang kemiskinan. Tanya, Pak, kemiskinan kok masuk multikultural? Iya, karena konteksnya ini. Kenapa? Karena kalau Anda lihat kemiskinan, garis kemiskinan kita itu turun, tapi angkanya masih sampai 26% atau sekitar 9 juta. Maaf, itu kebalik. 9% orang Indonesia itu masih dianggap miskin, berada di bawah garis kemiskinan, atau kalau jumlah dari 270 juta itu ada 26 juta, itu masih dianggap miskin. Nah, tapi Anda harus perhatikan, yang dianggap miskin itu gimana sih definisinya? Ada namanya di BPS itu garis kemiskinan. Nah, Maret 2022, saya sebenarnya pengen cari yang lebih update, tapi belum ketemu. Yang dianggap miskin itu kalau per kapita, per orang, per bulan, dia tidak punya uang, atau dia hanya punya uang sekitar di bawah 500.000. Jadi kalau Anda, saya tanya, kalau Anda sebulan itu uang sakunya, termasuk biaya kos dan sebagainya, itu sudah di atas 500.000, Anda sudah tidak masuk orang miskin. Jadi kecil kita, jadi yang angka 26 juta itu ya mereka yang hidupnya per bulan kurang dari 500.000. Kalau di atas itu sudah tidak masuk dari 9%. Jadi garis kemiskinan kita itu tidak terlalu tinggi. Jadi hati-hati membaca data ini. Nah, kenapa itu perlu dibaca dalam konteks multikulturalisme? Karena kemiskinan itu cenderung terpusat di beberapa wilayah.
Yang paling banyak namanya ini daerah sini, yang besar porsinya. Di Jawa Tengah itu tinggi, Jawa. Ini harusnya lebih detail petanya, saya nyari yang belum ketemu, yang bagus. Dan banyak di daerah timur. Catatan-catatan terakhir, kemiskinan itu semakin dalam itu di Indonesia Timur dibandingkan dengan Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah. Sehingga kalau pakai logika yang sedikit berbeda, kalau Anda lahir dan besar di Indonesia Timur, karena wilayah Anda tinggal, Anda punya kemungkinan untuk lebih miskin dari penduduk Indonesia yang lain atau yang kebetulan yang tinggal di Indonesia Barat. Nah, itu multikultural. Karena gara-gara perbedaan wilayah, karena pembangunan yang tidak merata, orang-orang di timur menjadi cenderung miskin. Itu konteks perbedaan yang punya dampak terhadap kesejahteraan. Ini juga hal yang lain adalah terakhir-terakhir kita mungkin dengar ada namanya Crazy Rich. Kalau Crazy Rich Indonesia muncul ada gara-gara filmnya Michelle Yeoh itu. Saya suka filmnya Crazy Rich Asian itu. Kita sekarang banyak istilah itu. Tapi ini menjadi masalah karena kami lihat siapa yang orang-orang yang disebut crazy rich di Indonesia itu cenderung didominasi oleh orang dari etnis tertentu. Maaf, ini dari kalau masuk saudara-saudara kita Tionghoa, hanya 1-2 yang berasal dari etnis non Tionghoa. Sehingga logikanya kok bisa ya? Kenapa hanya mereka ya bisa jadi crazy rich, tidak ada yang lain? Artinya kalau kita semua atau mungkin dari kita ini lahir dari keluarga non Tionghoa, kemungkinan potensi menjadi crazy rich menjadi lebih sedikit. Artinya gara-gara perbedaan etnis, peluang menjadi kaya itu menjadi hilang. Itu topik dari multikultural ini. Karena perbedaan punya dampak terhadap kesejahteraan dan prestasi, kemakmuran dan sebagainya. Ini bisa lihat juga dari ini bisa memperkenalkan, mungkin Anda sudah familiar, tapi saya ulangi. Kita perlu melihat Gini rasio. Gini rasio kita ini masih cukup tinggi, terutama di kota, 0,4. Gini rasio itu dihitung 0 sampai 1. 0 itu tidak ada ketimpangan sama sekali, 1 itu full timpang. Biasanya ini dampaknya mereka yang paling kaya dan yang paling miskin, rata-rata kaya, rata-rata miskin, semakin jauh. Orang miskinnya semakin miskin, orang kaya semakin kaya, itu artinya koefisien Gininya semakin tinggi. Nah, kita itu lumayan tidak terlalu banyak perubahan dalam ini kalau datanya dibuka sampai dalam 10 tahun akan kelihatan. Kita nggak banyak perubahan. Yang bahkan beberapa hal sempat turun semakin buruk di sebelum Jokowi itu, tapi udah sempat turun sedikit di era sekarang dan naik lagi setelah pandemi. Jadi bagaimana perbedaan ini agar kita kelola untuk tidak punya dampak terhadap ketimpangan sosial, ada kesempatan yang sama mendapatkan kesejahteraan hidup dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Jadi topik multikultural itu diarahkan untuk itu. Saya sedikit kritis bahwa itu bukan soal kemudian kita mengetahui, menghargai suku bangsa orang lain, perbedaan adat orang lain atau tradisi orang lain, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana ketika kita mulai dalam bersosialisasi, membuat kebijakan atau di lembaga atau ketika Anda buat program yang kira-kira tidak akan membuat kelompok tertentu, satu orang yang berbeda tertentu tidak bisa mengikuti dengan baik karena aturan kita yang tidak multikultural, tidak mengakomodasi perbedaan dia. Nah, untungnya ini kata positif mungkin tapi cepat sebagian ini kita sudah mulai membuat itu. Dalam beberapa tahun terakhir setelah ada BPJS, ada kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera sampai kartu Indonesia Pintar itu, negara kita mulai memperhatikan mereka yang berbeda, mereka yang kekurangan untuk agar bisa punya kesempatan yang sama. Hanya ini perlu kita lihat, apakah antar etnis, antar wilayah punya dampak yang berbeda atau sama. Kalau ternyata ini hanya efektif di daerah Jawa umpamanya dan tidak efektif di tempat lain, berarti kebijakannya belum memperhatikan aspek perbedaan budaya, aspek perbudayaan nilai-nilai masyarakat, atau dengan kata lain belum multikultural. BPJS juga sudah mulai bagus,
kita mulai dengan JKNKIS itu yang intinya bagaimana perbedaan itu tidak membuat gara-gara perbedaan etnis yang satu menjadi lebih sehat, yang satu menjadi tidak. Itu menjadi sangat tidak multikultural. Lalu juga sudah mulai ke subsidi pendidikan dan yang lain-lain. Kita masih punya waktu atau kemudian ya Pak. Dan ini juga pemerataan pendidikan yang pada intinya perlu kita lihat sekali lagi. Ini karena data-datanya hanya nasional. Apakah ada perbedaan di sini setelah dilakukan terhadap masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, wilayah yang berbeda. Hingga yang terakhir, bagaimana multikultural mulai diakomodasi dalam Merdeka Belajar dengan diferensiasi pembelajaran. Guru pun sekarang perlu memahami multikultural secara lebih filosofis dalam arti ketika mengelola kelas. Siswa kita atau kalau Anda mulai di kelas itu punya karakter yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda, punya kapasitas dasar yang berbeda-beda. Maka tugas kita sebagai fasilitator untuk membantu mereka mencapai tujuannya, belajar dengan baik dan bisa memahami materinya, kita perlu mengenali dan memahami dan juga membuat mengakomodasi, membuat inovasi metode sumber yang berbeda-beda pula agar masing-masing tadi bisa mencapai tujuannya dengan cara yang mungkin juga berbeda. Dan prinsip diferensi pembelajaran dan prinsip multikultural seperti yang singgung di ilustrasi tentang anak-anak kecil pada nonton bola yang model reality, model yang saat ini sering muncul, equality standar, equity sampai liberalisme. Saya kira gitu, Bapak moderator. Maaf dari saya. Baik, terima kasih Bapak Amika Wardana. Ini luar biasa ditampilkan tadi banyak data-data yang terkait dengan multikultural. Jadi poin penting tadi yang perlu kita garis bawahi, perlu kita bedakan antara multikultural dengan multikulturalisme. Kalau yang isme itu berarti dengan perbedaan, dengan beda agama, beda suku, beda budaya, itu apa nilai-nilai yang ada dalam perbedaan itulah yang kemudian menarik untuk kita diskusikan nanti. Yang tadi sudah diantarkan oleh beliau bahwa multikulturalisme itu mengandung nilai, semangat, filosofi, teori, misi yang ingin dicapai. Beliau sudah lewat 7 menit saya lihat tadi, tapi nggak apa-apa. Kita masih punya waktu nanti sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah ya, jam 11.15 saya dikasih kode sama Pak Ketua Prodi dari kemarin tuh 11.15 sudah 20, masih ada waktu ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada pemaparan materi kedua ini dari Bapak Dr. Hamid Sukri ZMM Hum. Kepada beliau kami persilakan. Kalau bahasa Bimanya ini sentabe itakaso tekerongga toi ilmu medese rontasa isemenan weki mawara ara ake. Sentabe dota. Nah, itu multikultural itu. Mohon maaf yang nggak bisa bahasa Bima, adik-adik di ruang ini bahasa Sasak, bahasa Sembawa, yang di Banten juga nggak bisa bahasa Bima, nanti undang saya untuk mengajarkan bahasa Bima, bahasa Jawa, bahasa Sasak, bahasa Sembawa, bahasa apa lagi? Bahasa Sunda tadi. Sentak beta itakaso rumai, kerongga atau ilmu memboto deh. Tepuk tangan untuk Pak Hamid.
Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita udah berada di tempat ini dalam rangka kuliah umum kita ya. Kedengaran ya? Suaranya enggak? Harus diginiin. Saya nyapa dulu Pak Mika Wardana yang di Jogja, dan kepada seluruh mahasiswa Untirta, pendidikan sosiologi Untirta, dan tadi ada wakil jurusannya ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram, dari tema yang terpampang di depan ini ada 3 aspek, 3 hal yang akan kita bahas ya sebetulnya. 1, multikulturalnya, atau saya lebih sering pendidikan multikulturalnya. Kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian ada Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Jadi 3 hal tapi sebenarnya 1 ya. Multikultural itu nilai-nilai universal. Kemudian sementara local wisdom atau kearifan lokal itu adalah nilai-nilai lokal. Jadi dalam pembelajaran MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebetulnya ada pengaplikasian dari nilai-nilai universal dan nilai lokal. Jadi gampang sekali sebetulnya. Cuma penerapannya yang agak susah ya. Karena MBKM sendiri kan baru ya. MBKM saya kira semuanya udah tahu barangkali, atau ada juga yang masih belum tahu. Itu sebetulnya menggali potensi yang ada pada diri kita. Kita itu ketertarikan kepada apa, jadi kita tidak dibatasi lagi untuk belajar ya. Belajar sesuai dengan ketertarikan kita, kemampuan kita. Saya coba share supaya berurut. Oke. Oke. Saya lebih suka karena ini kan kependidikan multikultural tadi udah dijelaskan oleh Pak Amika, udah lebih luas sekali ya. Pendidikan multikultural, jadi yang dididik itu apanya gitu. Kita mencoba menerapkan nilai-nilai multikultural pada kehidupan kita. Dengan tadi udah dijelaskan banyak, kita harapkan oke. Udah. Ada kelihatan. Di sini saya beri judul pendidikan multikultural sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan dalam bingkai kearifan lokal dan
di era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kira gitu judulnya. Ini kalau dari sini kita memang bisa menyimpulkan arahnya kemana dengan pendidikan multikulturalnya. Sebetulnya yang diinginkan adalah mencapai hasil kesetaraan. Tadi tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi diskriminasi yang akhirnya. Ya, saya sampaikan ya. Di sini multikulturalisme, kearifan ya, dalam melihat keragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Memang realitas, tidak kita bisa pungkiri bahwa itu memang ada secara universal di negara-negara pun, negara-negara manapun di dunia udah gunakan itu. Nilai itu bukan milik kita, tapi milik bersama di dunia. Sudah mengglobal. Jadi memang realitas kehidupan kita seperti itu. Ya, kearifan itu akan muncul apabila sebetulnya kita mampu membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama. Jadi karena kita ini kehidupan bersama, bukan hidup sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok sendiri, enggak. Kita ini hidup bersama. Ini bayangkan ini, di sini ada dari suku Sunda di sana ya, di Untirta. Di sini ada suku Jawa, suku Sasa, suku Bima, suku Samawa gitu, suku Bali. Ini udah ngumpul semua. Jadi kita bersatu, berada di sini. Jadi itu kita coba pahami semacam itu, bahwa kita ini memang bukan sendiri di dunia ini, tapi banyak. Oleh sebab itu kita harus menanamkan dalam pikiran, dalam jiwa kita bahwa kita memang hidup bersama orang lain. Nah, apalagi itu sebuah yang sifatnya kodrati, keniscayaan. Jadi memang begitu. Tidak dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah memang negara multikultural, negara yang beragam budayanya, sukunya, rasnya. Ini sebagai realitas. Banyak juga negara-negara lain seperti Indonesia. Makanya pendidikan multikultural itu bukan di Indonesia, tapi seluruh negara yang beragam ya, yang beragam sukunya. Ya, pada intinya sebetulnya yang ditekankan dalam pendidikan multikultural adalah menekankan pada saling menghargai, menghormati, toleransi di antara warga negara, di antara suku, di antara kita gitu ya. Itu menghargai. Kalau kita menghargai bagaimana gitu ya. Di samping misalnya kalau menghargai, salah satu menghargai tadi juga udah jelaskan tentang ada status sosial ya, status sosial. Ya, status sosial misalnya si mahasiswa dengan dosen, jadi menghargai, gimana menghargai siswa, mahasiswa menghargai dosen, dosen juga menghargai mahasiswa. Jadi tidak satu aja menghargai, tapi dua-duanya. Menghargai apanya? Menghargai sebagai manusia, kan mahasiswa juga manusia, dosen manusia. Jadi harkat kemanusiaan, martabat kemanusiaan yang kita hargai. Makanya di kelas saya suka singgung kalau ada yang yang melanggar aturan, denda, ada kasih sanksi. Itu dalam rangka itu kan, menghargai aturan kelompok, menghargai orang lain di situ. Masalahnya kalau tidak, itu akan berdampak kepada
keretakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dijaga. Ini saya yakin bahwa di antar kita ini ada yang tidak saling apa namanya ya, bukan saling kenal sih memang ya masih banyak, saling tidak menghargai gitu ya, menghargai teman samping misalnya, atau menghargai orang lagi bicara. Kan lagi bicara, kalau orang lain berbicara biasanya mendengarkan. Kan itu di kelas misalnya dosen lagi mengajar, lagi berbicara, silakan dengarkan. Jangan lihat yang lain, membuka HP misalnya atau berbicara kepada teman. Itu yang kita jaga gitu. Itu saling menghargai namanya. Oke. Dan itu yang kita harapkan. Kalau kita menghargai orang itu harus mulai dari diri kita, apalagi nanti Anda akan menjadi seorang guru yang mengajar di sekolah gitu ya. Dari sekarang harus belajar bagaimana cara menghargai orang lain. Oke, multikulturalisme tadi dari karyawan lakukan. Hidup dalam keragaman dengan kompleksitas budaya, agama, suku, ras, status sosial, nilai-nilai lainnya yang dianut merupakan keseharian kita ya. Memang betul, keseharian kita. Cuma kita kadang-kadang enggak sadar gitu bahwa kita ini memang berbeda. Jika kita tidak menghormati adanya keberagaman, maka tentu saja akan melahirkan misalnya ada pertentangan, melahirkan konflik yang lebih luas misalnya. Ini kalau konflik, misalnya konflik sosial itu bukan bikinan kelompok sebetulnya, tapi bikin satu orang. Satu orang mulanya antara ketersinggungan satu orang, kemudian satu itu melapor pada kelompok, kelompok melapor kepada kelompok, maka jadilah konflik antar kampung, antar suku, itu seperti adanya. Tapi kalau tidak menyadari bahwa itu ada perbedaan dan kita selesaikan perbedaan itu. Apa yang salah? Kita saling minta maaf kan lebih bagus sebetulnya. Minta maaf, menyadari bahwa kita ini memang bukan sendiri, tapi hidup dengan kelompok lain, dengan orang lain. Keberagaman dengan kompleksitas nilai kearifan lokal juga di dalamnya itu perlu kita rawat. Nilai kearifan lokal kita, sama saya sudah katakan di awal bahwa nilai kearifan lokal itu nilai lokal, nilai ada di suku kita, di suku kampung Anda misalnya, itu ada hubungannya dengan nilai universal sebenarnya. Kan kehidupan kita ini kan manusia, penyebaran manusia itu kan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi itu yang disinggung tadi, ada penyebaran, ada asimilasi, ada akulturasi tadi ya. Itu budaya itu nilai-nilai budaya itu dibawa oleh orang lain ke tempat yang lain, jadilah di sana diterima, bisa enggak. Bisa dijadikan bagian dari nilai-nilai budaya suatu daerah. Ya. Multikulturalisme sebetulnya menggambarkan pemahaman, penghormatan dan bentuk penggerak toleransi terhadap keberagaman agama, budaya dan sudah disampaikan tadi. Memang itu nilai-nilai itu memang begitu begitu banyak, dan itu harusnya kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita, kan memang kita ini udah hidup dengan nilai-nilai itu dari kampung sana, dari lahir ya. Di daerah mana sih yang suruh
harus berkelahi, harus melihat orang lain itu musuh gitu. Enggak ada kan. Semuanya melihat bahwa itu, oh itu manusia. Kalau dengan binatang barangkali antara manusia dan binatang kan beda-beda ini. Beda asal usul. Jadi memang itu pun binatang juga kan tidak semua jadi musuh kita binatang. Jadi kalau dari sini memang pendekatan pendidikan multikultural itu sangat penting dalam meningkatkan karakter kita, karakter siswa kita, karakter semua orang yang berada di dunia ini ya. Apalagi di era Merdeka Belajar. Di Merdeka Belajar ada yang ikut MBKM sekarang, ikut apa namanya? Ada ikut pertukaran misalnya. Itu kalau pertukaran betul-betul kalau apa namanya? Betul-betul di situ terjadi penerapan nilai-nilai multikultural di situ. Jadi Anda akan hidup di tempat orang, di tempat apa lain yang berbeda budaya gitu ya. Nah, itu beruntung yang bisa mendapatkan itu, tapi mengajar di kampus di daerah kita juga itu bisa kita melakukan apa namanya menerapkan nilai-nilai budaya multikultural gitu ya. Ya, saya kira lompat-lompat aja ini ya. Tapi ini penting nih. Seorang individu memiliki sifat rasional ya, yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosialnya. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Meskipun ditentukan oleh orang lain juga ini, nasib makhluk yang dalam proses menjadi berkembang ya berkembang terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. Makanya kita harus terus belajar tak henti dalam rangka mengembangkan diri. Individu nomor 7. Individu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial budayanya. Bahkan dia tidak bisa berkembang dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial budayanya. Ini ya, coba Anda lihat kembali ke belakang ya. Ketika teman-teman Anda misalnya, teman-teman Anda ini misalnya semester 2 aja ya, semester 2 teman-teman Anda ada yang tidak sempat ke sini ya, ke kampus menikmati pendidikan S1 ya. Barangkali saya udah menikah. Bahkan tidak sampai SMA udah menikah. Itu perkembangan kepribadiannya jelas berbeda antara yang ikut S1 atau SMA dengan yang tidak. Itu karena lingkungan. Lingkungan di mana kita berada sangat menentukan perkembangan seorang individu. Ya, berkaitan dengan pendidikan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik, ada beberapa hal ya, paling tidak ada 3. Membangun sikap kebersamaan dan kesetaraan. Kita ini bersama-sama dalam ini. Saya tidak yakin bahwa Anda itu sendiri-sendiri, pasti bersama temannya. Paling tidak yang biasanya yang bersamaan pertama itu kalau kita pas masuk tahun pertama ya, tahun pertama masuk di kampus,
Apa Anda datang sendiri atau bersama teman? Sendiri. Daftar sendiri, itu daftar di rumah itu ya. Pasti itu ada apa namanya, ada temannya meskipun bukan teman satu kelas ya. Kemudian kita mendorong bahwa sikap demokrasi dan toleransi dalam kehidupan yang berbeda-beda ini memang harus kita upayakan. Toleransi terhadap kita ini banyak, berbeda agama, berbeda suku. Kita berkelompok-kelompok biasanya, ya, sukunya berkelompok. Makanya saya tanya tadi, biasanya datang dari Sumbawa misalnya. Ini kelompok Sumbawanya dulu biasanya pertama sebelum mengenal yang lain itu. Itu kan pertama seperti itu. Cuma jangan sampai kelompok Sumbawa aja sampai akhir kuliah gitu. Padahal dari Sasa, dari Jawa banyak, dari Bali banyak. Jadi kita cobalah hidup bersama dengan orang lain. Nah ini yang C ini membangun kesetaraan gender. Ini bullying juga, itu bullying ya. Bullying itu karena relasi kuasa sebetulnya yang membuat orang itu jadi korban bullying. Pelakunya biasanya berkuasa gitu ya. Tadi udah disebutkan oleh Pak bahwa bullying itu terjadi Bang di sekolah ya. Kita ini kadang-kadang tidak menganggap bahwa merendahkan teman atau menyuruh teman untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas misalnya, itu sebagai suatu permainan, candaan gitu ya. Padahal itu kan dampaknya luar biasa. Jadi candanya jangan di situ, candanya jangan sampai merendahkan orang lain, harkat martabatnya sebagai manusia. Kita tertawakan misalnya orang jalannya pincang, tidak boleh. Atau temannya lagi bertanya, tertawa gitu. Atau kalau temannya bertanya, kamu tidak boleh bertanya. Itu semua kan melanggar ya. Apalagi yang perempuan itu menjadi, sebetulnya perempuan sekarang perempuan hebat-hebat sebetulnya bisa masuk di sini. Tidak seperti apa namanya, seperti dulu yang perempuan itu hanya di rumah, menunggu di rumah, tidak sekolah. Tapi sekarang alhamdulillah malah perempuan lebih banyak, laki-laki tidak tahu kemana lagi. Di kelas PPG, di kelas biologi, apalagi biologi, tidak tahu biologi kenapa laki-laki sedikit ya. Tidak ada sini. Perempuannya banyak. 5 perempuan, 20 laki-laki. 3 laki-laki, 30 perempuan. Kemana laki-lakinya gitu. Kalau di sosiologi masih lagi. Masih. Tapi hebat. Katakan hebat sekarang. Kita harapkan kesetaraan itu kan laki-laki bisa sama-sama mengakses, tapi enggak tahu kenapa laki-lakinya kurang. Itu aja pertanyaan saya. Apa karena kemampuannya atau minatnya ke jurusan prodi itu yang kurang barangkali. Bisa jadi. Janganlah karena perempuannya, kita laki-laki kan merasa berkuasa atas perempuan. Sehingga perempuan jadi korban bullying. Kalau enggak dikasih, saya minta uang sekian. Enak aja minta uang. Itu siapa yang melakukan itu? Biasanya di SMA dulu gitu ya. Di SMA itu ambil uang perempuan, biasanya perempuan banyak uang ya bawa. Kalau marah perempuan, malah diapain?
Itu karena sebetulnya karena itu relasi kuasa aja ya, relasi kuasa. Nah itu yang hal-hal semacam itu yang harus kita betul-betul membangun kesetaraan gender itu ya. Jangan sampai perempuan jadi korban terus, perempuan ditindas, direndahkan, dilecehkan dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Kita sama-sama manusia, punya hati nurani gitu. Saya tidak bahas ini, tadi udah disampaikan oleh Pak Cegah konflik. Ini kok enggak kelihatan di atasnya ini ya. Antara hak dan kewajiban ini. Sebetulnya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, seimbangan antara hak dan kewajiban ini, hak kewajiban, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang multikultural, dalam bingkai kebinekaan ya, di era Merdeka Belajar, kampus Merdeka diperlukan keseimbangan antara hak pribadi seorang individu dan kewajiban sosial seorang individu. Kadang-kadang kita lupa itu, bahwa seolah-olah ruang publik dijadikan ruang individu, ruang domestik gitu ya. Padahal itu banyak orang, itu ada hak orang lain yang harus kita jaga di situ. Kita jangan lupa. Kita bersikap, bertingkah laku seolah-olah ini dunia milik sendiri gitu ya. Padahal ini milik bersama, di ruang publik itu milik bersama, itulah kehidupan sosial kita. Makanya dari rumah Anda udah pakai yang perempuan ya, udah pakai semua laki-laki juga ya, udah pakai baju dengan gaya masing-masing ya, sisir rambut, pakai jilbab dan seterusnya. Dalam rangka apa itu? Memenuhi kewajiban siapa? Kewajiban individunya. Kewajiban kita pada diri kita. Kita harus merawat diri kita ini dengan baik supaya menyenangkan diri kita gitu. Itu hak orang lain nanti yang menilai juga. Itu di samping kita memenuhi kewajiban kita sebagai individu, berpenampilan baik, bagus, layak, dan itu hak orang lain juga ada. Masa Anda keluar ke kampus yang pakai daster gitu ya, itu kan mengganggu pandangan. Atau Anda pakai baju sekalian, mau Anda pakai baju, enggak, itu kan mengganggu orang, kan itu melanggar hak asasi orang. Makanya kewajiban kita harus perhatian kewajiban sosial kita. Ada hak individu, kita berhak untuk apa saja, silakan. Tapi ada kewajiban sosial yang harus kita penuhi. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian meskipun kita merdeka dalam belajar di kampus Merdeka, kita tetap harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban tadi. Penuhi kebutuhan individu, penuhi kewajiban sosial. Junjung tinggi nilai-nilai universal dan lokal. Nah, itu yang penting. Saya kira itu poinnya di situ. Hak individu, kewajiban sosial, merdeka belajar. Ya, kita merdeka belajar sesuai dengan potensi yang ada di diri kita. Ini hak individu nih, merdeka belajar. Hidup nyaman, siapa tidak mau hidup nyaman, hidup bahagia, hidup sejahtera, semuanya pasti mau. Kecuali itu orang bermasalah gitu ya.
memenuhi kebutuhan diri, memilih sesuatu sesuai dengan potensi. Memilih misalnya memilih pekerjaan, kita harus sesuaikan dengan potensi yang kita miliki gitu ya. Kita mampukah melakukan itu atau tidak. Nah, itu yang pentingnya. Kemudian ketika kita berada di kelompok, ini patuhi norma kelompok yang sudah disepakati. Bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa hidup karena memang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya tidak tahu di sini ada yang bisa hidup tanpa orang lain nggak? Kalau filmnya siapa yang hidup dengan binatang? Tarzan. Tarzan itu bisa hidup dengan binatang tapi tidak ada orang lain di situ, hanya binatang aja gitu. Tapi itu pun dia tidak bisa hidup sendiri itu. Dibantulah oleh binatang-binatang yang ada di hutan, apalagi manusia. Manusia pasti membutuhkan orang lain, tidak mungkin. Dia datang dari rumah ke sini pasti bertemu dengan orang, pasti berkomunikasi, bertanya kepada orang, berinteraksi pada orang. Kalau kita berjalan tidak menyapa orang, misalnya kita ketemu jalan begitu saja. Saya ada yang 2-3 orang yang jalan dari ujung ke sini setiap hari saya lihat. Jalan aja, enggak nengok kiri, nengok kanan. Siapa itu? Ada dari Cakra sana, Ampenan pulang kembali ke sana. Tanpa baju lagi, enggak pakai baju. Jalan pinggir biasa sini. Kadang-kadang saya ketemu Jalan Langko. Setiap hari. Sendiri. Itu berarti manusia enggak itu? Manusia enggak? Manusia, tapi udah enggak manusia, apa sih istilahnya? Manusiawinya hilang ya. Kan begitu orang yang apa itu, yang kasihan, yang tidak akalnya tidak lagi ini. Oke. Kita harus membantu orang lain, demokratis, toleransi, bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang tugas kita itu tanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab ini harus mempertanggungjawabkan apa kita lakukan, apa yang ditugaskan dan sebagainya. Kalau Anda ditugaskan untuk mengerjakan paper tugas misalnya, wajib dikerjakan. Itu kan tanggung jawab. Tanggung jawab dosen menilai apa yang Anda lakukan. Terakhir ini menghormati orang lain. Saya kira ini kalau kita saling menghormati orang lain, menghargai orang lain, insya Allah kita juga akan dihargai. Kalau ingin dihargai, hargailah orang lain. Kalau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Jangan melihat hitam putihnya, tapi lihatlah manusianya gitu ya. Manusianya. Jangan ini kadang-kadang saya tidak mau bergaul dengan orang yang ras, itu rasisnya, yang kulit putih ya, yang kulit merah, kulit hitam atau rambut keriting, tidak mau bergaul. Padahal keriting itu hanya di luarnya aja, di dalamnya tetap manusia. Oke, saya kira begitu ya. Terima kasih Pak Moderator. Kemudian sebagai bahan untuk adik-adik mahasiswa ini, dan terima kasih kepada yang di Banten, Untirta, mudah-mudahan masih mendengar. Jadi Indonesia ini negara plural, negara majemuk dengan berbagai suku, bangsa, ras, agama, ideologi, aliran politik, bahasa, adat, istiadat. Tetapi kita bisa dengan nilai-nilai multikulturalisme
itu bisa kita bangun kebersamaan menuju kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Amika bahwa kesetaraan, keadilan sosial itu bagaimana kita melihat secara reality, equality, equity, dan liberation, kebebasan. Oleh karena itu, mari kita rawat keragaman untuk kesederajatan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam konteks MBKM. Saya kira itu rangkuman kecil dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita dapat pada pagi hingga siang hari ini. Dayana matur nuwun tampi asih lembo ademena wallahul muwafiq ila aqrabit thoriq. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin